Bisa kita mulai sekarang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati serta senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik yang berupa nikmat sehat, yang saat ini nikmat sehat menjadi nikmat yang langka, Pak ya, atau bahkan sedikit yang kemudian bisa menikmati nikmat ini, atau banyak juga yang saat ini di kondisi cuaca yang sering hujan seperti ini, kemudian apa? Di antara mereka saudara-saudara kita ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Tapi kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat. Maka mari kita syukuri nikmat ini, kita gunakan nikmat ini, dan juga tentunya kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, dan ini merupakan nikmat yang besar, bahkan sangat besar, tapi jarang disadari oleh manusia, yaitu nikmat hidup. Nikmat hidup. Ya. Nikmat hidup ini Bapak Ibu sekalian merupakan kenikmatan yang diangan-angankan oleh yang telah wafat sebelum kita. Ya. Dan tidak ada jaminan kita di hari yang akan datang itu apa? Apakah masih bisa sehat, hidup seperti saat ini atau tidak? Ya, karena kalau kita lihat kejadian yang baru-baru ini, Pak ya, hancurnya pesawat Sriwijaya 182, Pak ya. Nah itu juga mereka, para penumpangnya yang sekitar 60-an orang di dalamnya itu, mereka juga awalnya atau mungkin
dalam pikiran mereka, mereka masih hidup hari yang akan datang. Ya, esok mereka masih merasa akan hidup, masih hidup. Ternyata apa? Maut datang menjemput mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang beriman di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah artinya nikmat hidup ini Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama sadari. Sehingga ketika kita menyadarinya, kita bisa benar-benar menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sosok manusia yang mulia, sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan, yang mengajarkan kepada kita kebenaran, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang hak yang harus kita ikuti, yang harus kita perjuangkan, mana yang batil yang harus kita singkirkan dan kita perangi. Nah, itulah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua yang hadir di malam hari ini termasuk di dalam atau termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih, bahwa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, dia akan merasakan manisnya keimanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua sekarang ini menyatakan diri kita beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan manisnya iman yang kita yakini pada saat ini? Nah, di sini baginda Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka apa? Dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama adalah man, ya, atau an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu siapa saja yang menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minan nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia membenci atau ketika dia dicampakkan kembali ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menarik. Karena kalau kita teliti satu persatu, ternyata 3 hal ini seseorang bisa mendapatkan atau bisa merasakan manisnya iman, itu disebabkan karena apa? Karena cinta. Pertama, karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya itu mengalahkan kecintaannya kepada selainnya. Itu menjadi hal yang pertama yang menjadikan dia bisa merasakan nikmatnya iman atau manisnya iman. Yang kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ini lagi-lagi atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran
sebagaimana dia tidak senang ketika dia dicampakkan kembali ke dalam api neraka. Ini juga membenci kembali kepada kekufuran. Artinya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekufuran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekufuran dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak suka juga apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini kita bisa pahami bahwa dengan cinta seseorang menjadi mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta seseorang menjadi ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta pula seseorang juga akan ringan ketika meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa melihat ya bagaimana kecintaan seorang suami kepada istri. Ketika seorang suami cinta kepada istrinya, itu apa akan dilakukan? Dia akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh istrinya, walaupun dia harus berjuang untuk mendapatkannya. Sebaliknya, seorang istri yang cinta kepada suaminya, dia juga siap berkorban, ya, bahkan siap membuatkan makanan yang disenangi oleh suaminya, walaupun ya, dengan dia membuat makanan tersebut dia harus berkorban, mungkin kena percikan air atau percikan minyak goreng yang mungkin mengenai tubuhnya. Artinya apa? Dia tidak kena lelah ketika dia ingin memberikan sesuatu yang diinginkan oleh suaminya. Seorang ayah kepada cintanya kepada anaknya, ketika anaknya menginginkan sesuatu yang diinginkannya, maka apa? Seorang ayah akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh anak yang dicintainya. Atau contoh lain adalah orang yang dengan mudahnya bisa bangun tengah malam. Jam 1 malam bisa bangun. Padahal jam 1 malam itu apa, Pak? Waktu enak-enaknya tidur, waktu nikmat-nikmatnya tidur. Tapi apa? Ada orang yang bisa bangun, mudah bangunnya, ringan bangunnya, hanya karena apa? Hanya karena cinta nonton bola. Ya enggak, Pak? Ada enggak orang yang kemudian ketika ada pertandingan klub bolanya sedang berlangsung nanti malam atau akan berlangsung nanti malam, kemudian apa? Dia kemudian menjadi mudah untuk bangun malam. Ya enggak, Pak? Ya. Tapi apa? Tapi ketika nggak ada pertandingan klub bola yang dia gemari, itu apa? Untuk bangun tahajud, qiyamul lail, wah luar biasa, sulit sekali, ya, sulit sekali. Bahkan luar biasa alasannya, capek lah dan lain sebagainya. Tapi apa? Ketika dia capek luar biasa, ketika ada pertandingan bola klub yang dia senangi, jam 1 malam siap dia bangun dan mudah dia bangun untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang cinta kepada harta. Cinta kepada harta menjadikan seseorang gelap mata. Sehingga apa? Tidak membedakan mana yang haram, mana yang halal. Semuanya dilakukannya untuk hanya mendapatkan harta tersebut yang ia cintai, yang ia cintai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kecintaan yang ada pada diri seseorang itu akan menjadikan dirinya akan mudah ya melakukan sesuatu yang ia inginkan. Ya. Seorang murid misalnya, bagaimana dia agar bisa mudah untuk memahami pelajaran yang ada atau yang dia pelajari di sekolahnya? Caranya adalah dengan dia cintai pelajaran tersebut. Maka apa? Akan mudah. Sebanyak apapun tugas, dia enjoy mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya setelah kita mengetahui realita yang ada, contoh-contoh cinta seseorang pada sama makhluk, itu menjadikan dia luar biasa, berkorban, siap berkorban untuk mendapatkan apa yang ia cintai. Seharusnya cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sama, apalagi di bawahnya. Sama saja enggak boleh, apalagi di bawahnya.
Berarti ada yang masalah kalau ketika seandainya cinta kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kecintaan kepada selain Allah, apalagi di bawahnya berarti ada yang masalah. Karena seharusnya kita yang beriman itu harus menjadikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengalahkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istrinya Ibunda Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail alaihissalam di tempat yang tandus. Kenapa dia tinggalkan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Ismail alaihissalam ini merupakan anak yang selama ini ditunggu-tunggu olehnya. Sehingga kalau kita ngikutin manusiawi kita, Pak, manusia, ketika kita sudah menunggu-nunggu kedatangan hadirnya seorang anak, kemudian lahir, otomatis kita akan jaga ini terus. Ya, kita akan perhatikan terus. Tapi ketika perintah Allah Subhanahu wa taala datang, diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya di tempat yang kemudian tandus. Ya, kalau kita mungkin meninggalkan anak istri, tetap kita pastikan dulu uangnya ada, sakunya ada, belanjanya ada, jajanan anak ada. Tapi ini Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya. Padahal kalau kita tanya apakah Nabi Ibrahim tidak cinta kepada anak istrinya? Nggak mungkin, nggak cinta. Cinta. Ya, tapi karena kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cintanya kepada istrinya dan juga anaknya, itu dia dia siap berkorban walaupun dia harus mengorbankan kecintaannya kepada anak istrinya, kemudian meninggalkannya karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian ketika Nabi Ismail mulai beranjak anak-anak, ya, bertemu kembali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang ia sayangi, yang selama ini dia rindukan. Justru malah diperintahkan untuk menyembelihnya. Ya, tapi sekali lagi, karena kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun perintahnya itu tidak berat bagi beliau alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua, kalau seandainya selama ini kita kok masih malas-malasan beribadah, sholat yang itu wajib, bahkan itu merupakan hal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, kok kita masih malas-malesan? Beramal solih kok masih malas-malasan? Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Jangan-jangan selama ini kita belum benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya, mulai saat ini kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan ringan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kesedihan. Dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kegalauan yang kita akan rasakan. Bapak Ibu sekalian rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang selama ini telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tentu jawabannya adalah dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang, Pak ya. Ya, bagaimana kita bisa mencintai sesuatu yang sesuatu tersebut kita tidak ketahui, tidak kita kenal? Mungkin nggak, Pak, seorang laki-laki kemudian mau menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia tidak mengenalnya, apalagi sampai mencintainya? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Segala orang atau setiap orang yang mencintai sesuatu itu pasti berangkat dari dia mengenal terlebih dahulu siapa yang ia cintai. Nah, maka untuk kita bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan Asmaul Husna wa Sifatul Ulia, yaitu dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat al-ula Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan apa saja yang ada dalam alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya. Sehingga para hamba-hambanya mengenal siapa sang Khaliknya.
Nah ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi? Yaitu dengan mengenal kembali. Ya, selama ini mungkin sudah tahu, tapi coba kita benar-benar sudah kenali, pahami dan jiwai. Ya, Asmaul Husna. Ya, karena emang ketika kita mengenal nama seseorang, itu akan kita ketahui. Apalagi kita tambah mengetahui sifat-sifatnya, itu semakin kita kenal. Ketika kita dapati sifat-sifatnya baik, nama-namanya baik, otomatis itu akan menjadikan kita menumbuhkan kecintaan kepadanya. Ya, kita kenal seseorang, oh namanya fulan, namanya bagus. Sifat-sifatnya gimana? Disebutkan satu persatu kebaikan-kebaikannya. Artinya kebaikan-kebaikan tersebut sudah cukup bagi kita untuk mencintainya, sehingga kemudian kita melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini seharusnya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahida. Faman ahsaha dakhalal jannah." Ya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa saja yang ahsaha, nanti kita akan bahas nih, apa itu maksudnya ahsaha. Siapa saja yang menghafalnya, itu akan dijamin masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini luar biasa menariknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ahsa asmaul husna. Orang yang menghafal asmaul husna. Nah, maka kalau seandainya ada anak-anak atau mungkin ibu-ibu yang menghafal asmaul husna, itu bagus, Pak. Harus didukung. Ya. Tapi apakah cukup hanya menghafalnya? Oh, tidak. Ada tambahan-tambahannya disebutkan oleh para ulama sehingga seseorang bisa mendapatkan jaminan masuk surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada tambahan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, itu adalah tambahan salah satu ulama ahli hadis. Nah, walaupun Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang mulia ini disebutkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terbatas hanya 99 saja. Ya, karena memang nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Tidak akan mampu kita menghitungnya. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya apa? Buktinya kelak di hari kiamat, ya, ketika manusia dikumpulkan, ya, kemudian tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud, ya, di bawah arsy. Kemudian apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau mahamid, pujian-pujian yang sebelum saat itu beliau belum pernah mengetahuinya. Artinya apa? Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Artinya apa? Banyak. Jadi 99 ini bukan maksudnya adalah batasan. Tapi banyak, tapi siapa saja yang mengetahui dan memahami 99 nama ini, dia akan mendapatkan jaminan jannah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabul Qawaid, ya, Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillah wa Asma'il Husna, menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an terdapat 81 nama. Ya, artinya memang sekali lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali, kemudian dikumpulkan oleh para ulama, ya, kemudian terkumpullah 99 ini. Harapannya dengan 99 ini kita bisa menghayatinya, memahaminya, dan juga menjadi wasilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita bahas di sini, apa sih sebenarnya makna ihsa dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Apakah hanya sekedar menghafal? Nah, para ulama telah menjelaskan hal ini. Setidaknya ada 4 hal yang dimaksud dengan kata ihsa. Yang pertama, ma'rifatuha wa hifdzuha. Pertama, tahu apa itu Asmaul Husna tadi. Ar-Rahman huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'min, dan selanjutnya. 99 tahu, oh ada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, tahu. Kemudian setelah tahu itu apa? Dihafal.
Ya. Kenapa harus dihafal? Agar sering ingat. Karena kalau kita lupa, biasanya kita akan terjerumus pada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan termotivasi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama adalah ma'rifatuha wa hifdzuha. Kemudian yang kedua, ma'rifatu ma'aniha. Yang kedua setelah kita tahu, yang kedua adalah memahami maknanya. Memahami maknanya. Setelah kita tahu ada Ar-Rahman, oh apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahim, apa itu Ar-Rahim? Al-Malik, apa itu Al-Malik? Harus pahami. Nah, itu menjadi syarat yang kedua agar kita bisa apa? Dikatakan ihsa. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-ihya, al-ilha, al-ihla, al-ilha, ya terus menerus berulang-ulang, ya, yadhkuru hadhil asma' fid du'a. Menyebutkan nama-nama ini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika seseorang berdoa dengan dimulai atau dimukaddimahkan atau dimulai dengan menyebut nama-nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penyebab diijabahi doa-doanya. Ya, suatu ketika ya ada seseorang yang berdoa kemudian memulai dengan Asmaul Husna. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang ini telah berdoa dengan Asmaul Husna yang apabila dia meminta dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Nah, artinya apa? Berdoa dengan kita mulai Asmaul Husna, Bapak Ibu sekalian, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita pahami maksudnya apa, itu menjadi sebab diijabahinya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya tentunya ijabah doa ini tentunya lisan dan juga hati kita harus connect. Kalau lisan saja hati kita tidak kemudian mendalami, merasakan hal tersebut, itu juga tidak menjadi penyebab diijabahnya doa kita. Kemudian yang keempat, istihdar ma'aniha. Yang keempat yaitu apa? Menghadirkan makna dari Asmaul Husna ini dalam setiap kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, otomatis ketika itu dia akan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau dapat menjaga jaminan? Otomatis Pak, kalau orang sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia untuk berpikir melakukan hal-hal, atau dia ketika dia dihadapkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mikir 1000 kali. Bahkan mungkin dia langsung tidak memikirkan, kemudian langsung ditinggalkan. Karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang suami misalnya, tidak akan mungkin dia berpikir untuk selingkuh kalau seandainya dia cinta kepada istrinya. Ya enggak, Pak? Seperti itu. Maka artinya begitu juga kita kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita kenal betapa sayangnya, cintanya Allah kepada kita, itu kita sudah enggak mungkin menyengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas sedikit demi sedikit. Karena memang kalau untuk membahas tentang Asmaul Husna, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya satu kali majelis. Ya, butuh berkali-kali majelis. Butuh kita menghadiri majelis-majelis yang lain untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadi hal yang pertama yang harus kita utamakan. Bagaimana caranya? Dengan tadi, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, karena emang majelis ilmu inilah yang Allah akan berkahi, yang bisa jadi dengan wasilah majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita kenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kenal Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita lemah, yang menjadikan penghibur kita ketika kita sedih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa mana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pak? Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahim, Maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini diambil dalam bahasa Arab dari satu kata, namanya rahmah. Namanya apa? Rahmah. Apa artinya rahmah? Kasih sayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Apalagi kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kata-kata Ar-Rahman di dalam Al-Qur'an itu tersebutkan 57 kali. Ya.
Dan kata-kata Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan kurang lebih 114 kali. Bahkan kata rahmah dan juga pecahan-pecahannya itu disebutkan dalam Al-Quran itu sekitar 160 kali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya jumlah rahmat atau kata-kata rahmat atau Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini menunjukkan bahwasanya apa? Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahkan walaupun hambanya ini tidak tahu diri, sudah dikasih nikmat, dikasih enak, dikasih harta, dikasih sehat, tapi masih saja bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala masih tetap sayang kepadanya. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada yang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yabsutu biyadihi bil-laili," atau "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam harinya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya apa, Pak? Hari kiamat. Artinya kalau belum hari kiamat, berarti Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Ya, masih memberikan kesempatan kepada kita. Ketika kita masih hidup, oh berarti Allah Subhanahu wa taala sayang sekali pada kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup agar apa? Agar kita menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, meminta ampun dari dosa yang pernah kita lakukan, dan memperbaiki ibadah kita yang mungkin selama ini masih kita remehkan. Itu Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kasih sayangnya Allah pada kita. Ya, masih tetap apa? Allah Subhanahu wa taala tunggu, karena Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Ya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang lain masih diriwayatkan Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, aku tahu sesungguhnya kalian tukhti'un, terus berbuat salah baik di malam maupun siang hari." Allah tahu, Pak, kita ini manusia, saya dan Bapak Ibu sekalian, ini kadang tergelincir atau bahkan sering sekali berbuat dosa. Sering sekali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Ya, ketahuilah sungguhnya wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya ketahuilah aku mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh hambaku. Masya Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengampuni kalian. Masya Allah, ini lagi-lagi menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita kalau mengetahui Bapak Ibu sekalian ada seseorang yang sayang kepada kita, ya kita akan terenyuh hati kita, otomatis kita apa? Kita akan juga menjadikan sayang juga kepada dia. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya jauh berbeda dengan makhluknya dan tidak ada batasnya. Kenapa kita masih tidak kemudian menjadi ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin minha rahmatun wahidatun biha yatarahamun nasu wal bahaimu wad dawab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Yang dari 100 kasih sayang ini, kata Nabi Muhammad SAW, satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala letakkan di dunia ini, sehingga dengan satu rahmat inilah manusia saling berkasih sayang satu sama lainnya. Ayah sayang kepada anak, istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri, binatang pun sayang kepada anak yang masih kecil. Ya, ini juga luar biasa. Artinya apa? Artinya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala saja itu cukup menjadikan apa?
tersebarnya kasih sayang yang ada di muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih punya 99 rahmat lagi. Masya Allah. Nggak kebayang, Pak. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bisa banyak kita saksikan pada diri kita sendiri. Ya, betapa mungkin selama ini kita masih lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bahkan waliyadzubillah, ya orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelas-jelas memerangi Allah dan Rasulnya, jelas-jelas kemudian memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak hidupnya di dunia. Ya, walaupun tidak di akhirat kelak. Ya. Itu artinya apa? Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita saksikan. Dan juga kita bisa saksikan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali untuk menyebarkan rahmat bagi semesta alam. Artinya Bapak Ibu sekalian apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan ajaran yang membawa rahmat. Tidak benar apabila ada yang mengatakan orang yang ikut Nabi Muhammad SAW atau beragama Islam kemudian menjadi ekstrim. Tidak benar. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan ekstrim. Rasulullah SAW mengajarkan rahmat. Mengajarkan apa? Kasih sayang. Buktinya apa? Buktinya bisa kita lihat. Bagaimana bagaimana Rasulullah SAW itu ketika ada seorang yang senantiasa meludahinya setiap kali beliau berangkat untuk melaksanakan sholat, Pak. Kita pernah, Pak, ada yang kita diludahi oleh orang sampai dibenci, sampai diludahi sama orang? Tidak ada, Pak, ya. Paling yang mungkin dirasani paling, Pak, ya. Atau apa? Mungkin ya apalah. Ini sampai diludahi, Pak. Itu berkali-kali. Tapi apa? Rasulullah SAW apa kemudian tak doain kamu, tak celaka kamu, atau tak datangin, tak ajak misalnya kemudian duel misalnya? Enggak, Rasulullah SAW sabar. Bahkan ketika orang yang meludahinya itu tidak ada lagi, Rasulullah SAW justru rindu. Mana ini yang biasanya meludahi saya? Kok nggak hadir nih? Ya. Kemudian apa? Ternyata dapat kabar baginda Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit, Pak. Kemudian apa? Langsung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumahnya. Ternyata beliau adalah orang yang pertama kali menjenguk orang tersebut. Masya Allah, rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain, kisah yang disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada anandanya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW belum aku lakukan saat ini?" Maka apa? Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW punya kebiasaan setiap pagi memberi atau menyuapi makanan orang Yahudi buta di pinggir jalan yang setiap hari mencaci maki Rasulullah SAW. Mencaci maki, Pak. Setiap hari ketika ada orang yang membantu dia, memberikan sedekah kepada dia, dia katakan jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu nggak benar. Padahal setiap hari juga Rasulullah SAW dengan lembutnya menyuapi makanan yang nikmat, Pak. Akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung ketika dapat kabar tersebut, karena keinginan beliau, antusias beliau, semangat beliau untuk mengikuti Rasulullah SAW itu kuat sekali, langsung didatangi Yahudi tersebut, yaitu seperti biasa masih menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Disuapilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu, Pak, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang sangat lembut, sehingga apa? Beliau berusaha untuk lembut menyuapinya. Tapi apa? Kata si orang yang suka menghina Rasulullah SAW mengatakan apa? Sesungguhnya siapa kamu? Kamu ini bukan orang yang biasa. Karena orang yang biasa itu sangat lembut ketika memberikan makanan kepadaku. Kamu bukan orang yang biasa. Siapa kamu? Ketika itu, Pak, bercucuran mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena sesungguhnya orang yang selama ini menyuapi dia makan itu adalah orang yang setiap hari dia hina. Masya Allah. Ini bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain lagi, ketika Fathu Mekah, ya, di mana Rasulullah SAW kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menguasai kota Mekah, di mana kota tersebut merupakan kota kelahiran beliau.
kota yang di dalamnya terdapat keluarga-keluarga beliau, tapi beliau diusir dari kota Mekah. Bayangkan Pak, diusir dengan cara yang tidak baik lagi, disiksa dulu. Ya, tapi apa? Ketika Fatuh Mekah, Rasulullah SAW datang, beliau bertanya kepada orang kafir Quraisy, wahai bangsa kafir Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian? Ya, kalau kita kan ngelihat kalau orang-orang pemimpin-pemimpin yang sadis itu, Pak, wah, balas dendam, kesempatan ini untuk kita membantai orang. Ya, kesempatan kita punya kekuasaan, kita bantai. Tapi tidak Rasulullah SAW. Kata beliau apa? Kata para sahabat ketika orang-orang kafir itu mengatakan apa? Sesungguhnya, ya, kami tahu wahai Muhammad, engkau ini yang kami kenal sejak dahulu, sejak kecil, engkau adalah seorang yang mulia, orang yang baik, dan engkau tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang baik kecuali sesuatu yang baik. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, karena sungguhnya kalian semuanya bebas. Masya Allah, Pak. Yang selama ini menyiksa Rasulullah SAW, menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu ketika Fatuh Mekah itu apa? Ketika Fatuh Mekah, kemudian apa? Dibebaskan begitu saja oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan betapa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah menyebarkan rahmat. Menyebarkan apa? Rahmat. Artinya siapa saja mengikuti Nabi Muhammad SAW akan tersebar rahmat di muka bumi ini. Sebaliknya, siapa saja yang menjauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka apa? Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bahkan yang ini luar biasa ya. Kalau kita mungkin saat ini mungkin wah, berat. Yaitu apa? Suatu ketika ada seorang orang kafir yang jelas-jelas membenci Islam zaman tersebut. Kemudian dikabarkan oleh oleh para sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, sesungguhnya fulan ini itu sudah memerangi Islam, menjelek-jelekkan Islam dan lain sebagainya. Maka doakan laknat kepadanya wahai Rasul. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Inni lam ub'ats la'anan. Ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk pemberi laknat kepada orang. Ya. Wa innama bu'istu rahmatan. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan rahmat. Sehingga apa? Justru Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, Allahumma hdi. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Sehingga apa? Kemudian dia dengan ijabahnya doa Nabi Muhammad SAW, orang yang tadinya sangat benci kepada Islam, justru kebalikannya kemudian menjadi memeluk Islam. Nah, itu bentuk kelembutan dan tidak ada kedendaman dalam diri Rasulullah SAW. Nah, itulah ajaran Islam. Itulah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ajaran itu diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja seperti itu kasih sayangnya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, bahkan ya seorang ulama yang bernama Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, khuliqatin nar rahmatan yukhawwifu biha ibadahu liyantahu minha. Ya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, khuliqatin nar, bahkan neraka Bapak Ibu sekalian. Neraka Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka tersebut sebagai apa? Bentuk rahmatan, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan hamba-hambanya takut untuk melakukan kemaksiatan sehingga apa? Mereka terselamatkan dari api neraka. Bahkan para ulama sepakat, ya, para ulama itu sepakat bahwasanya seluruh syariat yang ada dalam ajaran Islam ini semuanya itu berlandaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa? Berlandaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat yang disyariatkan dalam Islam itu semua dilandasi karena sayangnya Allah kepada kita. Contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan babi. Kenapa? Karena sayang kepada kita. Kalau kita makan babi akan masuk ke dalam tubuh kita ya binatang-binatang yang tidak baik untuk tubuh kita. Melarang kita makan atau minum khamr. Kenapa kok dilarang? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Karena kalau kita minum khamr akan hilang akal kita, akan jadi gila kita, walaupun gila sejenak. Ya. Sebaliknya, ya, betapa banyak orang yang melaksanakan salat, dengan salatnya itu menjadi wasilah kesembuhan pada sakitnya. Ya. Betapa banyak, bahkan ini disepakati oleh para ilmu medis. Orang-orang yang berpuasa itu sehat.
Ya, itu disepakati, Pak. Nggak ada dokter yang mengatakan orang berpuasa nggak sehat. Ya, bahkan apa? Kebanyakan dokter itu mereka rutin puasanya, baik yang Senin Kamis maupun puasa Daud. Karena apa? Karena mereka mengerti sekali secara ilmu medis, orang yang melaksanakan puasa itu dirinya akan sehat. Ya. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, riba kenapa diharamkan? Karena kalau ada riba itu akan berimbas kepada menzolimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya tidak mau ada terjadi kezoliman di antara hamba-hambanya. Artinya seluruh syariat yang ada dalam ajaran Islam ini atau yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala ini semua berdasarkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan bayangkan, Pak, kalau rahmat itu atau sayang itu mesti setiap apa yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak mesti. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kok tidak dikabulkan, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita anggap apa jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada saya. Tidak. Tidak selamanya seperti itu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan itu enggak baik bagi kita. Contoh kecil. Seorang ibu ketika anaknya masih kecil, balita, meminta pisau kepada ibunya untuk mainan. Kira-kira seorang ibu tersebut memberikan enggak, Pak? Oh ya, ini pisaunya, minta pisau ya nak, ini pisaunya. Ya enggak, Pak? Atau silet yang tajamnya luar biasa. Minta pisau, minta silet nih. Apa kata ibunya? Oh iya nak, saya sayang sama kamu nak, nih pisau, siletnya. Apa ya? Enggak. Ya, kenapa? Apakah ketika seorang ibu kemudian enggak memberikan silet tersebut kemudian dia tidak sayang kepada anaknya? Enggak. Karena ibu tersebut karena sayang kepada anaknya, khawatir kalau seandainya silet tersebut kalau diberikan kepadanya itu bisa melukai dirinya. Ini kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Itu kemudian juga ketika seseorang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kok tidak, atau dia pengen enak ternyata dikasih yang tidak enak. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadanya. Bisa jadi karena apa? Karena ada sesuatu yang harus dibersihkan pada dirinya. Karena kalau sudah bersih mungkin dengan sakit. Karena sakit tersebut dalam menjadi wasilah, Pak ya. Wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa. Mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit terus. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadanya. Karena bisa jadi karena Allah sayang kepadanya, Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga kalau sudah gugur dosa-dosanya, dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suci dari dosa dan layak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu telah habis dan pembahasan ini sebenarnya masih banyak sekali, tapi mari ya ini menjadi langkah awal bagi kita untuk semangat belajar. Jangan sampai kita tidak semangat untuk mengkaji. Semakin banyak kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita mengkaji atau menghadiri majelis-majelis ilmu, insyaallah kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kecintaan tersebut menjadi kekuatan kita untuk hidup di dunia ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.